Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Hanifarida, mahasiswa Stikom semester 3 kelas pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu jurnalisme daring. Di sini saya memasukkan ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah dan pengertian jurnalisme daring, kedua karakteristiknya, ketiga jenis jurnalisme daring, keempat ada prinsip dasar jurnalisme daring, yang kelima kelebihan dan kekurangan jurnalisme daring, dan yang keenam adalah kredibilitas media daring. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian jurnalisme daring. Jadi menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jurnalisme adalah sebuah pekerjaan mengumpulkan dan menulis berita di media massa cetak ataupun elektronik. Sedangkan online atau daring, yaitu artinya dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Oleh karena itu, jurnalisme daring adalah sebuah pekerjaan mengumpulkan dan menulis berita di media elektronik yang terhubung dalam jejaring internet. Lalu ada sejarah jurnalisme daring, yaitu dimulai dari sejarah dunianya. Sejarah jurnalistik online merupakan bagian dari sejarah dan perkembangan teknologi komputer yang diikuti kemunculan teknologi internet yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Tanggal 17 Januari 1998 disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online, yaitu ketika Mark Drucke berbekal sebuah laptop dan modem mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton dengan Monica Lewinsky di websitenya, yaitu Drucke Report. Karena pada saat itu majalah Newsweek dikabarkan menolak menerbitkan skandal hal tersebut, lalu Mark ini mengambil langkah untuk bisa menyebarkan skandal ini kepada masyarakat. Lalu ada sejarah di Indonesia. Awal mula muncul jurnalisme online di Indonesia didukung dengan adanya internet yang masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an. Nah, pada tahun 1994 ini munculnya jasa layanan internet komersil yaitu Indonet. Di tahun yang sama muncul media pertama yang hadir di internet yaitu Republika Online dengan domain www.republika.co.id, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1994. Jadi di tahun 1994 ini pada dasarnya memindahkan berita media cetak ke media online. Lalu di tahun 1998 munculnya detik.com yang dipelopori oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1998. Saat itu detik.com muncul sebagai media online pertama tanpa kepemilikan atas media cetak. Mengedepankan kecepatan dan keringkasan, detik.com kerap tidak lengkap dengan unsur dasar 5W plus 1H. Lalu pada tahun 2000-an sampai sekitar tahun 2002, ramainya kemunculan situs-situs dengan situs.com. Contohnya situs berita yang bermunculan ialah seperti astaga.com, satunet.com, lipostar.com, copytime.com, dan berpolitik.com. Namun pada tahun 2002 ini media online tersebut mulai berguguran karena tidak mampu memenuhi biaya operasionalnya. Lalu di tahun 2003 munculnya situs hiburan www.kapanlagi.com yang dipelopori oleh Steve Christian.
Stasiun televisi MNC menyiapkan situs www.okezone.com. Nah, Okezone ini menjadi penanda bangkitnya lagi kegairahan pada media online di Indonesia. Di tahun 2008 munculnya www.vivanews.com oleh Grup Bakri. Grup Kompas Gramedia pun melahirkan kembali websitenya yakni www.kompas.com. Dan di tahun 2011 peralihan dari www.tempointeraktif.com menjadi www.tempo.co, sebuah prestasi dengan ranking 5 portal berita se-Indonesia. Dan di tahun-tahun selanjutnya, jurnalisme online ini menjadi idaman bagi masyarakat untuk mengakses berita, bahkan menyebarkan berita ini ke masyarakat yang lain juga. Karena media online ini, jurnalisme online ini memiliki kelebihan diantaranya murah, lalu beritanya selalu up to date, dan ya, itu. Lalu masuk kepada karakteristik dari jurnalisme online. Yang pertama ada audience control, yaitu jurnalistik online memungkinkan pembaca, user atau visitor leluasa dalam memilih berita yang diinginkan. Jadi mereka bisa pindah dengan cepat dari satu berita ke berita lain atau dari satu portal berita ke website yang lain. Yang kedua ada non-linearity. Jurnalistik online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan. Jadi ini artinya pembaca itu bisa memulai dengan berita terbaru, bahkan bisa juga dari berita di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bebas pembaca mau mulai membaca itu dari tahun berapapun. Lalu yang ketiga ada storage and retrieval, yaitu online jurnalisme memungkinkan berita tersimpan, terarsipkan atau terdokumentasikan dan diakses kembali dengan mudah oleh pembaca. Yang keempat ada unlimited space, yaitu ruang tanpa batas. Artinya jurnalistik online ini relatif tanpa ada batasan jumlah berita atau informasi yang akan dipublikasikan. Juga relatif tanpa batasan jumlah huruf dan kata atau kalimat. Jadi jurnalisme online ini berbeda dengan media cetak yang dibatasi kolom atau halaman dan media televisi atau radio yang dibatasi durasi atau waktunya. Lalu yang kelima ada imediasi, yaitu kesegaran, kecepatan. Artinya jurnalisme online memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada pembaca. Karena internet ini kan adalah medium tercepat ya untuk menyebarkan informasi. Lalu yang keenam ada multimedia capability, yaitu kemampuan multimedia. Artinya jurnalisme online memungkinkan berita disampaikan tidak hanya dalam format teks, tapi juga bisa dilengkapi audio dan video. Lalu yang terakhir yaitu ada interactivity. Artinya jurnalisme online memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca dalam setiap berita dengan adanya kolom komentar dan fasilitas media sosial yang memungkinkan pembaca menyebarkan atau meng-share berita di akun media sosial lainnya. Nah, masuk ke jenis jurnalisme daring. Yang pertama ada mainstream news sites. Contoh situs-situs jenis jurnalisme daring ini merupakan detik.com,
Astaga.com maupun situs-situs surat kabar lainnya. Situs macam ini menawarkan informasi dan inti berita-berita faktual dengan tingkat komunikasi partisipatoris yang kecil. Lalu ada indeks dan kategori sites. Jenis jurnalisme daring ini sering dikaitkan dengan situs-situs search engines. Jenis jurnalisme daring ini menawarkan audiens berbagi pilihan link di seluruh World Wide Web. Misalnya merupakan situs Google, Altivista, dan Yahoo. Lalu yang ketiga ada meta and comment sites, yaitu jurnalisme daring. Jenis ini merupakan situs-situs mengenai media berita dan isu-isu media secara umum, dan kadang-kadang juga dikaitkan atau diasosiasikan sebagai pengawas media, misalnya merupakan media channel, Europemedia, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada share and discussion sites, yaitu jenis jurnalisme daring ini melingkupi situs-situs yang memanfaatkan potensi teknologi internet sebagai wadah dan sarana untuk saling berargumen, kisah, dan lain sebagainya. Tingkat partisipatoris audiens jenis jurnalisme daring ini cukup tinggi karena memancing interaksi dari mereka. Misalnya merupakan situs Indymedia dan Slashdot. Selanjutnya ada prinsip dasar dari jurnalisme daring. Prinsip jurnalistik online dikemukakan oleh guru besar jurnalisme online di Birmingham City University, Paul Bradshaw, di blognya Online Journalism Blog. Ada 5 prinsip dasar jurnalistik online yang disingkat dengan BASIC, yaitu brevity, adaptability, scalability, interactivity, and community. Yang pertama itu adalah brevity. Artinya ini keringkasan. Jadi tulisan di media online ini jangan bertele-tele, sehingga tulisan berita jurnalisme online dapat diringkas dalam beberapa tulisan pendek sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para pembacanya. Yang kedua ada adaptability. Perkembangan teknologi komunikasi memaksa jurnalis harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi seorang jurnalis ini tidak hanya mampu menulis sebuah berita ya, tapi juga harus mampu menggunakan visual video, kamera, dan lain sebagainya. Sehingga jurnalis ini juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ke komunikasi dan informasi. Lalu yang ketiga ada scannability, yaitu memiliki sifat dapat dipindai supaya pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita. Yang keempat ada interactivity, yaitu jurnalisme online memberikan keleluasaan pada pembaca situs untuk memanfaatkan apa yang ditampilkan sesuai kehendak mereka, atau dengan kata lain membiarkan pemirsanya, viewers atau readernya menjadi pengguna atau user. Yang kelima ada community and conversation. Media online memungkinkan audiens bisa melakukan percakapan pendek untuk menanggapi isi berita yang ditulis, misalnya melalui kolom komentar. Sebagai timbal baliknya, jurnalis juga harus menanggapi interaksi dari pembaca tersebut, sehingga tercipta komunitas dan percakapan di dalam media online tersebut. Lalu masuk ke kelebihan dari jurnalisme daring, yaitu yang pertama, berita dapat disimpan dan dibaca lagi. Kedua, masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap berita. Yang ketiga, merupakan wadah yang interaktif. Keempat, jurnalisme online memiliki kapasitas berita yang luas. Yang kelima, bersifat semi multimedia. Kekurangannya, jurnalisme online memiliki kredibilitas yang minim karena siapapun orangnya itu kan bisa mampu menuliskan berita ya di media online. Jadi kadang juga ada penulis-penulis yang hanya memasukkan apa yang ingin ia tulis tanpa melalui pengamatan dan
keadaan sebenarnya yang benar-benar terjadi di lapangannya. Lalu yang kedua, hanya bisa diakses ketika terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada akurasi yang terabaikan. Dan masuk ke pokok pembahasan terakhir, yaitu ada kredibilitas media daring. Era internet memunculkan banyak media online, mulai dari situs berita hingga blog, yaitu situs yang dikelola secara perorangan. Banyak media online, terutama blog berita, yang memiliki kredibilitas rendah karena tidak memenuhi faktor penentu kredibilitas. Bahkan data dari Dewan Pers menunjukkan mayoritas media online di Indonesia saat ini tidak profesional, alias media abal-abal. Sesuai dengan ketentuan Dewan Pers, media online yang profesional dan kredibel akan berbadan hukum dengan alamat dan tim redaksi yang jelas. Dalam pemberitaan, media profesional dan kredibel akan mematuhi kode etik dari jurnalistik tersebut. Menulis berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, judul sesuai dengan isi, dan bertujuan memberi informasi, bukan bermisi mempengaruhi seperti media propaganda. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.